Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Peperangan antara tauhid dan kesyirikan ini sudah terjadi dari zaman yang sudah lama. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau mendakwahkan kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan mereka kepada patung, dan mereka terus berada dalam keadaan ini 1000 tahun kurang 50 tahun. Nabi Nuh alaihi salam tetap mendakwahi mereka untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Akan tetapi dengarkanlah jawaban mereka. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Mereka menjawab dakwah Nabi Nuh alaihissalam, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wud. Jangan kalian tinggalkan Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasra. Ini nama-nama patung yang mereka sembah, dan asalnya adalah orang-orang soleh dahulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika orang-orang soleh ini sudah tidak ada, sudah meninggal, datanglah setan membisikkan kepada mereka untuk meletakkan di majelis-majelis mereka patung yang mereka buat dan mereka namai dengan nama-nama orang soleh. Mereka bertujuan agar kita ingat orang-orang soleh dahulu, agar kita juga bersemangat untuk beribadah. Mereka melakukan itu dan belum mereka menyembahnya sampai ketika mereka sudah pada meninggal. Kemudian ilmu diangkat, barulah patung-patung yang tadinya ini adalah orang-orang soleh mereka sembah. Kemudian datang para rasul setelah Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Contohnya dalam firman Allah, Nabi Hud alaihi salam, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad diutus kepada mereka saudara mereka Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud menyeru mereka, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian ilah selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Demikian juga Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud, wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan
yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Demikian juga Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madian, wa ila Madian akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Apa kata Nabi Shu'aib mendakwahi mereka, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selainnya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan manakala Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Itulah dakwah para rasul. Sepakat mereka mendakwahkan, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi dengarkanlah jawaban orang-orang musyrikun. Mereka justru menolak, memusuhi para rasul yang diutus kepada mereka. Lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dahulunya ma'ruf di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang Arab, sebelum beliau diutus as-sadiqul amin, sebagai seorang yang jujur, orang yang terpercaya. Tapi tatkala Rasulullah mendakwahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan meninggalkan apa saja yang mereka sembah dari patung-patung mereka, apa jawaban mereka? Sahirun kadzdzab. Dia mengatakan ini adalah penyihir, pendusta. Allah Azza wa Jalla mengisahkan jawaban mereka. Wa'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka heran manakala datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, padahal yang memberikan peringatan itu adalah orang dari jenis mereka, keluarga mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawaban mereka, hada sahirun kadzdzab, ini adalah seorang penyihir yang pendusta. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah akan dijadikan Tuhan itu Tuhan satu saja? Sungguh ini adalah perkara yang mengherankan, kata mereka. Demikianlah setiap rasul yang datang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang musyrikun menjawab, sahirun au majnun, seorang penyihir atau dia adalah orang gila. Inilah dakwah para rasul, semuanya mendakwahkan kepada tauhid. Dan seperti itulah jawaban kaumnya dari orang-orang musyrikun. Demikian juga di zaman kita ini ada pengikut-pengikut mereka sampai di zaman kita ini. Mereka menghardik, menyematkan celaan-celaan kepada para dai yang membawa dakwah para rasul. Ketika didakwahkan kepada mereka berakhlak yang baik, bersifat jujur, amanah, mereka tidak membantah, mereka tidak menolak. Tapi ketika mereka didakwahi kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, seperti dakwah para rasul, apa jawaban mereka?
mereka mulai memberontak. Mereka mulai menyematkan kepada para dai yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Mereka mengatakan dakwah mereka ini adalah dusta. Mereka sematkan para dai yang mengajak kepada tauhid dengan sebutan nama Wahabi. Mereka mengatakan ini adalah para ustadz Wahabi, para dai Wahabi. Tujuannya untuk menghalangi manusia untuk mengikuti dakwah tauhid ini. Ketika didatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkan Allah, mereka mengatakan ini adalah ayat-ayat orang Wahabi. Ketika didatangkan hadis Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Mereka mengatakan ini adalah hadisnya orang Wahabi. Ketika disampaikan kepada mereka, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa yang melakukan suatu hal yang baru dalam agama ini, maka ibadahnya ini akan ditolak. Mereka mengatakan ini adalah hadisnya orang Wahabi. Ketika didatangkan kepada mereka hadis Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Ketika dibacakan kepada mereka hadis Rasulullah SAW, "Kullu bid'atin dolalah," mereka mengatakan ini hadisnya orang Wahabi. Akan tetapi sesungguhnya apabila mereka menyadari sebutan nama yang mereka sematkan kepada para dai sunnah, kepada para dai yang mengajak kepada tauhid, Wahabi adalah merupakan nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, Al-Wahhab. Maka Wahabi nisbah kepada orang yang mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada mereka tauhid yang benar. Maka sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka kita bangga apabila kita berjalan di atas kebenaran lalu kita disematkan dengan nama Wahabi. Namun demikian wahai para dai yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, yang berkuduah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bersabar. Sebagaimana ini adalah perintah Rasulullah. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, "Wasbir ala ma yaqulun." Bersabarlah dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka sematkan, ocehan-ocehan mereka, celaan-celaan mereka. Wasbir ala ma yaqulun. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang membawa dakwah yang benar pasti akan dicela, pasti akan disakiti. Akan tetapi kata Allah, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah dari apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajaran jamila. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Wahai kaum muslimin, hendaklah kita menerima dakwah tauhid, mencintai dakwah tauhid. Karena siapa saja yang mencintai dakwah tauhid ini berarti dia mencintai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejatinya siapa saja yang mencintai Rasulullah, seharusnya dia mencintai dakwah tauhid. Tapi siapa yang membenci tauhid berarti dia telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah peperangan antara kesyirikan dan tauhid dari sejak zaman dahulu. Demikian juga peperangan antara sunnah dan bid'ah dari sejak zaman dahulu. Akan tetapi
wasiyatullah wasbir ala ma yakulun. Bersabarlah wahai orang-orang yang berada di atas kebenaran dari ocehan mereka, dari celaan mereka. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Itulah manhaj yang benar yang diajarkan oleh Allah Jalla fi'ula. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.